Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Alia. 5 tahun yang lalu, aku menikah dengan pria yang sangat kucintai. Namanya Farhan. Ia adalah tipe pria yang selalu percaya diri, ucapannya tajam tapi seringkali benar, dan ia tahu bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik. Setidaknya, dulu seperti itu. Kami menikah bukan karena perjodohan atau karena paksaan. Kami menikah karena saling mencintai. Aku masih ingat jelas bagaimana Farhan bersimpuh di hadapan orang tuaku, meminta restu, berjanji akan menjaga dan membahagiakanku seumur hidup. Dan aku percaya sepenuhnya. Namun waktu adalah ujian paling kejam dalam pernikahan. Awalnya, pernikahan kami begitu hangat. Rumah kami kecil, sederhana, tapi penuh tawa. Farhan sering menggodaku saat aku memasak, membantuku melipat pakaian, dan selalu punya waktu untuk duduk bersamaku di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Tapi seiring berjalannya waktu, semua itu perlahan memudar. Masuk tahun ketiga pernikahan, Farhan mulai sibuk dengan pekerjaannya. Ia pulang semakin malam, dan seringkali tidak sempat sarapan bersamaku. Katanya, ada banyak proyek yang harus ia tangani. Aku percaya, tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa hilang. Sentuhan, tatapan, perhatian kecil yang dulu selalu ia berikan, kini digantikan oleh layar ponsel dan jadwal rapat yang tak ada habisnya. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika semua orang mulai bertanya, "Kapan kalian punya anak?" Pertanyaan itu menghantam seperti cambuk di hati. Aku sudah berusaha. Kami sudah berkali-kali periksa ke dokter. Hasilnya, aku sehat. Farhan juga. Tapi nyatanya, belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Aku tahu, Farhan mulai resah. Hingga suatu malam, saat kami makan malam bersama, ia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan dingin. "Alia, aku ingin bicara serius." Nada suaranya kaku, tak seperti biasanya. Aku berpikir untuk menikah lagi. Sendok di tanganku jatuh ke piring. Suaranya nyaring. Mataku menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu?" "Aku ingin punya anak. Aku sudah menunggu 5 tahun. Alia. Dan kamu tahu sendiri, kita belum juga diberi rezeki itu." "Aku juga ingin anak, Farhan. Tapi apa artinya semua janji kita dulu kalau sekarang kamu mau menikah lagi hanya karena alasan itu?" Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah dinding. Dan malam itu, aku tahu pernikahan kami tak lagi sama. Selama berminggu-minggu setelah pengakuan itu, aku hidup seperti bayangan. Kami masih serumah, tapi tak lagi sehati. Farhan mulai sering menginap di luar kota, atau mungkin itu hanya alasannya saja. Ia tak pernah lagi menanyakan kabarku, apalagi memelukku sebelum tidur. Hanya suara pintu dibuka dan ditutup. Sisa nyepi. Suatu hari, aku terbangun dengan suara gaduh di ruang tamu. Saat aku keluar kamar, kulihat seorang pria sedang duduk bersama ibu mertuaku. Wajahnya tak asing, namun lebih tua dari Farhan. Tatapannya tajam tapi tenang. "Ini Reza, kakaknya Farhan," ucap ibu mertua sambil tersenyum padaku. Aku menunduk sopan. "Saya Alia, Bu." Reza mengangguk. "Saya sudah dengar banyak tentang kamu. Maaf baru sempat datang. Ibu sedang sakit, jadi saya langsung pulang dari Surabaya." Reza berbeda dari Farhan. Ia pendiam, gerak-geriknya terukur, dan caranya memandang membuatku tidak nyaman, tapi bukan karena takut. Entah kenapa, aku merasa dipahami. Hari-hari berikutnya, Reza lebih sering berada di rumah. Ia menjaga ibunya, mengurus rumah, bahkan sempat menawariku bantuan saat aku terlihat kesulitan mengganti galon air. "Farhan kemana?" tanyanya suatu malam saat kami sama-sama duduk di meja makan. Aku sedang menyuapi ibu mertua. "Masih di luar kota," katanya.
Reza menghela napas pelan. Begitu ya? Ada jeda panjang. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti gumaman. Aku tidak suka caranya memperlakukanmu. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu, pertama kalinya aku merasa dilihat. Bukan sebagai istri Farhan. Bukan sebagai menantu. Tapi sebagai manusia yang sedang terluka. Dan sejak hari itu, aku mulai menyadari sesuatu yang ganjil dalam hati kecilku. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh tumbuh. Tapi diam-diam mulai berakar. Sementara itu, Farhan kembali ke rumah dan membawa kabar baru yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. Katanya, ia akan segera melamar wanita lain. Kalimat itu mengendap di telingaku seperti racun yang lambat-lambat membunuh. Aku hanya menatap Farhan yang berdiri tegak di ambang pintu ruang tamu, dengan wajah datar seperti sedang membicarakan laporan keuangan, bukan masa depan rumah tangganya. Namanya Nadia. Umurnya 25. Ia anak dari relasi bisnis ayah. Cantik, pintar, dan subur. Subur. Aku nyaris muntah mendengar kata itu. Seolah aku ini tidak lebih dari ladang kering yang gagal panen. Farhan menatapku sekilas. Aku akan tetap menafkahimu, tidak akan menceraikanmu. Kamu tetap istri pertamaku. Tapi kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Aku terdiam. Menahan napas. Suara detik jam di dinding lebih keras daripada suaraku. Aku tahu, andai aku berteriak pun, Farhan tidak akan peduli. Hatinya sudah tertutup, digembok oleh ambisinya untuk punya keturunan, atau sekadar ego untuk terlihat sempurna di mata keluarga besarnya. Malam itu aku menangis di kamar, sendirian. Sementara di ruang tamu, terdengar suara tawa dari Farhan dan ibunya. Mereka membicarakan rencana lamaran, tanggal pertemuan keluarga, hingga menu yang akan disajikan. Aku yang telah menjadi menantu mereka selama 5 tahun, tak diajak berbicara, tak dianggap penting. Esok harinya, aku duduk di teras rumah sambil memeluk lutut, memandang jalan yang lengang. Suara langkah pelan membuatku menoleh. Reza berdiri di sampingku, membawa 2 cangkir teh hangat. Minum dulu. Kamu kelihatan pucat. Aku mengangguk pelan. Ia duduk di bangku sebelah, tidak bertanya apa-apa. Hanya diam, menemaniku. Tapi justru itu yang kubutuhkan, kehadiran yang tidak menghakimi. Aku sudah dengar, katanya akhirnya, tentang lamaran itu. Aku menunduk. Tangisku kembali pecah. Reza tidak berkata apa-apa lagi. Tapi ketika tanganku gemetar saat menggenggam cangkir, ia mengambilnya dari tanganku, lalu menaruhnya pelan di meja. Kamu bukan ladang, Alia. Kamu bukan alat untuk meneruskan keturunan siapapun. Kalimat itu membuatku membungkam. Aku menatap Reza dengan mata basah. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa begitu kuat selama ini, lanjutnya. Tapi kamu tidak harus terus diam. Aku ingin menjawab, tapi bibirku terlalu lelah. Aku hanya memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak Farhan mengucapkan niat poligami itu, aku merasa ingin pergi jauh. Pergi dari semua ini. Hari lamaran pun datang. Rumah dihias seadanya, tapi cukup meriah. Ada hidangan di meja, suara ibu mertua yang cerewet memberi arahan, dan Farhan yang tampil rapi dengan setelan batik. Nadia pun datang, mengenakan kebaya biru muda. Senyum manisnya membuat semua mata terpaku. Kecuali mataku. Aku memilih berdiam di kamar. Tapi pintu kamarku diketuk pelan. Saat kubuka, Reza berdiri dengan wajah menegang. Kamu tidak harus menyaksikan ini, Alia. Aku menggeleng. Biar saja. Aku sudah terbiasa. Reza menatapku dalam-dalam. Lalu tiba-tiba ia menarik tanganku, membawa keluar lewat pintu belakang, melewati gang kecil, sampai kami tiba di taman sepi dekat masjid. Aku tidak tahan melihat kamu diperlakukan seperti ini, ucapnya. Napasnya cepat. Aku sudah diam terlalu lama. Aku menatapnya bingung. Reza. Ia menunduk, menghela napas, lalu menatap mataku lekat-lekat. Aku ingin menikahimu, Alia.
Jantungku nyaris berhenti berdetak. Aku tahu, ini terdengar gila. Aku kakak dari mantan suamimu. Aku tahu dunia akan menghakimi. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak ingin kamu menghabiskan hidupmu menunggu seseorang yang tak menghargaimu. Aku terdiam. Dunia seperti hening. Semua suara di taman itu lenyap. Bahkan detak jantungku seolah tak berani bersuara. Kamu tidak harus jawab sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku serius. Aku mundur satu langkah. Mataku berkaca-kaca. Kenapa? Tanyaku pelan. Kenapa kamu melakukan ini? Reza tersenyum tipis. Karena dari semua perempuan yang kutemui, hanya kamu yang bertahan saat dunia menjatuhkan. Dan kamu tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Aku berjalan pulang dengan langkah lunglai. Sementara di rumah, tamu-tamu mulai berpamitan. Nadia tersenyum puas. Farhan tampak bangga. Tak ada yang tahu bahwa di luar rumah, seseorang baru saja menyatakan cinta yang berbeda. Bukan cinta karena tubuh, bukan karena keturunan, tapi karena jiwa. Beberapa hari setelah lamaran itu, hubungan aku dan Farhan makin hambar. Ia sudah tidak berusaha menyembunyikan kedekatannya dengan Nadia. Ia bahkan mulai tidur di luar rumah lebih sering. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, ia datang dan meletakkan secari kertas di meja makan. Apa ini? Tanyaku. Surat cerai. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Kenapa tidak dari dulu saja? Tanyaku datar. Karena Nadia tidak ingin menjadi istri kedua. Aku tertawa miris. Jadi ini semua hanya permainan. Ia tidak pernah benar-benar memperjuangkan rumah tangga kami. Ia hanya mencari cara agar bisa menikahi wanita lain dengan sah dan bebas dari beban. Baik, ucapku. Kalau itu yang kamu mau, aku tidak akan menahan. Aku menandatangani surat itu malam itu juga. Dan saat aku melakukannya, ada rasa lega aneh di dalam dadaku. Seperti akhirnya aku bisa bernapas kembali setelah sekian lama tenggelam. Aku pindah dari rumah itu 2 minggu kemudian. Reza yang membantuku mengangkat barang. Ia bahkan menyewa kontrakan kecil untukku. Awalnya aku menolak, tapi ia bersikeras. Ia tidak ingin aku tinggal sendiri tanpa jaminan keamanan. Hari-hariku mulai pelan-pelan membaik. Aku membuka warung kecil di depan rumah. Menjual gorengan, kopi hitam, dan mie rebus. Orang-orang mulai mengenalku, dan aku kembali menemukan senyumku sendiri. Tapi satu malam, saat aku sedang menghitung uang kembalian, Reza datang. Wajahnya serius. Ada yang harus kamu tahu. Apa? Farhan. Ia mulai mempertanyakan tentang kita. Ia mencium kedekatanku denganmu. Aku menatapnya panik. Lalu apa yang akan terjadi? Aku tidak peduli apa yang dia pikirkan. Aku menunduk. Aku takut. Bukan karena Farhan. Tapi karena masyarakat. Karena keluarga. Karena norma yang tak pernah adil bagi perempuan. Namun Reza justru berlutut di hadapanku malam itu. Di bawah lampu remang warung kecilku. Di antara suara jangkrik dan angin malam. Alia. Aku tahu dunia akan bicara. Tapi biar mereka bicara. Aku ingin menjadi tempatmu kembali pulang. Aku ingin menikahimu. Bukan karena belas kasihan. Tapi karena aku mencintaimu. Tangisku pecah. Tapi kali ini bukan karena luka. Tapi karena harapan yang kembali tumbuh. Aku belum menjawab. Tapi di hatiku, jawaban itu sudah mulai terbentuk perlahan. Namun secepat harapan tumbuh, secepat itu pula badai datang tanpa aba-aba. 2 hari setelah Reza melamarku untuk kedua kalinya, seseorang berdiri di depan warungku dengan wajah murka. Ia mengenakan kemeja hitam, dasinya kusut, dan matanya merah. "Fan, kamu pikir bisa hidup tenang setelah menghancurkan harga diriku?" katanya tanpa salam. Pengunjung warung sontak bubar. Beberapa ibu-ibu yang sedang menyeruput kopi buru-buru pergi, pura-pura sibuk. Aku berdiri di balik meja, menggenggam kain lap erat-erat. "Apa maksudmu datang ke sini?" tanyaku. Farhan menatapku seperti melihat musuh.
Kamu tahu, Reza datang ke ayah dan bilang mau menikahimu? Kakakku sendiri. Dia mempermalukanku di depan keluarga. Dan kamu ikut main api. Main api. Aku tersenyum miris. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu tinggalkan aku. Kamu hina aku di depan orang tuamu. Kamu paksa aku menerima wanita lain di rumah sendiri. Dan sekarang kamu tuduh aku main api. Farhan melangkah maju. Nafasnya memburu. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut lagi, suara berat datang dari sisi kanan warung. Jangan pernah angkat suara ke dia lagi. Reza berdiri di sana. Tak bersuara tinggi. Tapi tiap katanya seperti batu jatuh dari langit. Farhan tertawa sinis. Jadi ini? Kalian berdua sekarang pasangan suci? Kalian pikir keluarga kita akan terima? Masyarakat akan mengerti. Reza melangkah maju. Kalau kamu punya harga diri, kamu tidak akan pernah mengucapkan kalimat yang kamu ucapkan malam itu ke Alia. Farhan mengepal tangan. Tapi ia tahu, Reza bukan pria yang bisa diancam. Ia akhirnya pergi. Tapi sebelum itu, ia sempat menatapku dan berbisik. Kamu pikir dia bisa bahagiakan kamu? Jangan menyesal saat semua orang menjauhimu. Hari itu menjadi awal babak baru dalam hidupku. Sebuah kenyataan pahit bahwa keputusan apapun yang akan kuambil ke depan, akan selalu membuat seseorang kecewa. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin membuat keputusan berdasarkan apa yang kubutuhkan, bukan berdasarkan harapan orang lain. Aku tidak langsung menjawab lamaran Reza. Ada terlalu banyak suara di kepalaku. Bayangan wajah ibuku yang mungkin akan menangis. Desas-desus tetangga yang tak bisa ditahan, dan terutama nama belakang yang masih melekat pada kami berdua, kakak dan mantan adik ipar. Tapi Reza tak pernah mendesak. Ia tetap datang tiap pagi membawa 2 roti hangat. Ia bantu membersihkan halaman. Ia mengantariku ke pasar. Ia menemaniku saat sakit. Tak ada satupun kalimat, "Jadi bagaimana?" keluar dari mulutnya. Sampai satu sore, ketika aku duduk di teras kontrakan dengan selimut tipis di pundak, menatap langit yang kelabu. "Reza," panggilku pelan. Ia menoleh. Duduk di sebelahku tanpa bicara. Aku takut. Aku tahu. Aku tidak ingin dihina. Aku tidak ingin menjadi bahan cerita. Aku tidak ingin dijuluki perempuan rakus. Ia diam sejenak, lalu menjawab, "Kamu bukan rakus. Kamu hanya ingin dicintai dengan benar." Aku menatap matanya, lalu perlahan berkata, "Kalau kamu yakin, aku juga mau mencoba." Reza menghela napas lega, lalu tersenyum kecil. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya keheningan yang hangat, dan itu cukup. Tapi seperti yang kami duga, badai tak berhenti sampai di sana. Keesokan harinya, ibu mertua datang ke warung. Ia membawa 2 wanita sepuh lainnya, semacam dewan ibu-ibu senior kampung. Mereka duduk tanpa memesan apapun, hanya membawa aura yang dingin. "Alia," suara ibu mertua pelan, tapi menusuk. "Apa yang kami dengar itu benar?" Aku menatapnya tenang. Kalau ibu maksud lamaran dari Reza, ya, itu benar. Salah satu ibu lainnya menghela napas. "Nak, kamu tahu dunia tidak akan baik pada perempuan seperti kamu." "Ibu benar." Aku mengangguk. "Tapi dunia juga tidak baik saat aku jadi istri yang ditinggalkan suaminya untuk wanita lain." "Lalu apa bedanya?" Ibu mertua menatapku tajam. "Kamu mempermalukan keluarga kami." "Tidak, Bu. Saya hanya memilih untuk tidak terus dipermalukan." Ia berdiri, menghela napas panjang. "Kalau kamu benar-benar jadi dengan Reza, kamu bukan lagi bagian dari keluarga kami. Bahkan untuk sekadar datang ke rumah kami pun, jangan harap diterima." Aku tersenyum tipis. Saya sudah tidak dianggap bagian sejak Farhan membawa wanita lain ke rumah itu, Bu. Mereka pergi dengan tatapan kecewa. Tapi aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di atas keputusan sendiri. Seminggu setelah itu, kami menggelar akad nikah sederhana di rumah Reza. Hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dekat dari pihaknya, 2 sahabatku,
dan seorang penghulu dari kelurahan. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada gaun putih panjang. Tapi ada keheningan yang hikmat. Dan ada suara hati yang berbicara. Saat Reza mengucap ijab kabul, hatiku bergetar. Bukan karena status baru. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dipilih. Bukan sekadar diterima. Sore itu, usai akad, kami duduk berdua di teras rumah yang menghadap ke pohon mangga tua. Reza menggenggam tanganku. Tak bicara panjang. Hanya sebuah kalimat sederhana. Akhirnya kamu pulang. Dan aku tahu, apapun yang terjadi esok, aku tak lagi sendiri. Namun tak sampai 1 minggu setelah pernikahan kami, kejutan lain kembali mengetuk pintu. Sore itu hujan deras. Petir menyambar. Reza belum pulang dari kantor. Aku sedang membereskan dapur ketika terdengar ketukan di pintu. Saat kubuka, tubuhku menegang. Farhan berdiri di sana. Basah kuyup. Wajahnya kusut. Tapi bukan karena marah. Kali ini, wajahnya kalah. Aku salah, katanya pelan. Aku berdiri diam. Petir menyambar sekali lagi di langit. Aku kira Nadia akan memberiku hidup baru. Tapi ternyata dia hanya cinta bayanganku. Bukan aku yang sesungguhnya. Aku menahan napas. Aku tidak pernah menghargaimu. Aku terlalu sombong. Dan sekarang, aku kehilangan kamu. Bahkan kehilangan kakakku. Ia menatapku. Memohon. Alia, bisakah kamu? Aku mengangkat tangan. Menghentikan ucapannya. Farhan, kamu datang terlambat. Hatiku sudah ditambal oleh tangan yang tidak pernah menyakitiku. Farhan tertunduk. Aku tahu. Hujan belum berhenti saat ia berjalan pergi. Tubuhnya membungkuk. Langkahnya lemah. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sakit melihatnya. Aku hanya merasa bebas. Tapi kebebasan, seperti udara di pegunungan, terkadang terlalu tipis untuk membuatmu merasa benar-benar bernapas lega. Malam itu, aku duduk di ruang tengah rumah Reza. Rumah kami. Rumah baru yang masih berbau semen kering dan kayu segar. Di hadapanku, Reza membongkar kardus-kardus berisi barang-barang kenangan. Foto-foto masa kecilnya bersama Farhan, surat-surat lama, bahkan medali Olimpiade Sains yang katanya pernah membuat ayah mereka bangga. Reza menatap satu foto agak lama. Foto kecil mereka berdua, Farhan dan Reza, duduk di atas sepeda. Wajah mereka masih bersih. Belum ternoda ambisi atau ego. Aku kadang ragu, gumam Reza. Apakah keputusan kita ini terlalu kejam buat Farhan? Aku terdiam. Aku tahu. Reza bukan bicara dari rasa bersalah. Ia bicara dari luka yang lebih dalam. Luka karena mengkhianati ikatan darah, meski demi cinta. Dia yang pertama meninggalkan. Jawabku pelan. Kita hanya memilih untuk tidak tetap berada di tempat kita disakiti. Reza menatapku, lalu mengangguk. Tapi aku tahu, di dadanya masih ada perang yang belum selesai. Beberapa minggu setelah pernikahan kami, kabar mulai menyebar lebih luas. Ada yang menyindir dari balik status media sosial, ada yang membisikkan komentar saat aku lewat di pasar, dan ada juga yang terang-terangan menyebutku, perempuan tak tahu malu. Tapi yang paling membuat gemetar adalah kabar bahwa keluarga besar Farhan akan mengadakan pertemuan resmi. Dan mereka mengundang Reza. Awalnya Reza enggan datang. Tapi aku tahu, ia bukan pengecut. Aku harus hadapi ini, katanya. Hari itu, Reza berangkat ke rumah keluarga besarnya dengan wajah tegas. Aku menunggu di rumah dengan gelisah. Bahkan kompor pun kulempar jauh-jauh dari jangkauan. Takut kalau hatiku yang terbakar meledak bersama air mendidih. Pukul 3 sore, Reza pulang. Wajahnya dingin. Ia duduk di kursi tanpa membuka jaketnya. Ayah tidak datang, katanya pelan. Tapi ibu menangis. Aku menghampirinya. Menggenggam tangannya. Apa mereka mencaciku? Reza menggeleng. Tidak, mereka mencaciku. Ada jeda. Napasnya berat. Mereka bilang aku menghancurkan kehormatan keluarga.
Bahwa aku membiarkan harga diri kami diinjak oleh seorang perempuan yang dulu hanya gadis biasa yang mereka pilihkan untuk Farhan. Aku tercekat. Aku, gadis biasa? Tapi aku tidak tinggal diam, lanjut Reza. Aku bilang ke mereka bahwa kamu adalah satu-satunya perempuan yang bertahan saat adikku sendiri melupakan artinya menjadi suami. Dan kamu tidak pernah meminta dicintai. Kamu hanya berharap dihargai. Aku menunduk. Air mata menitik di pangkuanku. Mereka akhirnya diam, katanya. Tapi jangan berharap pelukan atau restu. Aku mengangguk pelan. Kita tidak butuh restu dari orang yang tak mengenal luka kita. Namun dunia tidak diam. Suatu malam, aku dibangunkan oleh suara gaduh dari halaman depan. Reza yang bangun lebih dulu sudah keluar lebih dahulu. Saat aku menyusul, aku melihat kaca jendela pecah. Ada batu besar di lantai. Dan kertas kecil yang tertempel dengan isolasi bening. Kamu memang pantas untuk kakaknya. Keduanya sama-sama pengkhianat. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Reza langsung menarikku ke dalam. Aku akan lapor ke pihak kelurahan. Ini sudah keterlaluan, ujarnya. Namun aku tahu ini bukan sekadar ulah iseng. Ini dendam. Keesokan harinya, berita mulai menyebar di grup ibu-ibu RT. Beberapa menyalahkanku karena membuat keributan. Ada pula yang diam-diam mengeluarkan barang daganganku dari toko mereka. Bahkan beberapa pelanggan tetap warungku mendadak menghilang. Aku bisa cari tempat lain, kataku pada Reza malam itu. Kita bisa pindah, mulai dari nol lagi. Tapi Reza menatapku dan menggeleng. Bukan kamu yang harus bersembunyi. Mereka yang harus belajar menerima. Tapi bukan cuma masyarakat yang sulit menerima. Tiba-tiba, Nadia datang. Ya, Nadia. Mantan selingkuhan yang kini menjadi istri sah Farhan. Ia datang siang hari, mengenakan jaket mahal dan kacamata hitam yang terlalu besar untuk ukuran wajahnya. Ia berdiri di depan warung, memanggil namaku seolah-olah ia temanku dari masa lalu. Boleh ngobrol sebentar? Katanya sambil tersenyum tipis. Aku ragu, tapi aku tidak ingin terlihat takut. Aku mengangguk dan duduk di bangku kecil dekat gerobak warung. Aku hanya ingin bilang, ucapnya tanpa basa-basi, kamu menang. Aku mengernyit. Menang. Iya, Farhan, tidak pernah bisa melupakan kamu. Bahkan setelah menikah denganku, dia sering menyebut namamu. Marah-marah sendiri. Menuduhku tidak seperti kamu. Menyuruhku memasak seperti kamu. Menyalahkanku karena rumah kami tak pernah setenang rumah yang dulu kalian tempati. Aku terdiam. Mendadak hatiku terasa kosong. Aku pikir, merebut dia darimu akan membuatku merasa superior. Tapi ternyata yang kuperebut hanya tubuh. Jiwanya masih tertinggal di masa lalu bersamamu. Dan sekarang, kamu menikah dengan kakaknya sendiri. Ironis sekali, ya? Aku menatap Nadia. Lama. Lalu berkata pelan, yang paling ironis adalah saat perempuan seperti kita akhirnya menyadari, laki-laki yang kita kejar bukanlah laki-laki yang layak dikejar. Nadia terdiam. Semoga kamu bisa mencintai dirimu sendiri suatu hari nanti. Nadia, sebelum terlambat. Ia tidak menjawab. Ia hanya bangkit. Lalu pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang bahkan tak bisa menutupi luka dalam dirinya. Malam harinya, saat Reza pulang, aku memeluknya. Erat, tanpa kata. Tapi ia tahu. Ia selalu tahu. Kamu sudah terlalu banyak menahan sendiri, katanya sambil membelai rambutku. Aku menangis di dadanya. Untuk semua luka. Untuk semua kata. Untuk semua stigma yang terus mengendap bahkan saat aku memilih untuk diam. Reza mengangkat wajahku. Lalu mengecup keningku pelan. Kita akan keluar kota minggu depan. Aku ingin kamu istirahat. Kita butuh jeda. Dan untuk pertama kalinya, aku mengangguk, bukan karena lelah, tapi karena aku ingin hidup yang baru. Bukan lagi sebagai mantan istri. Bukan sebagai perempuan yang merebut kakak ipar. Tapi sebagai perempuan yang memilih untuk bangkit dan dicintai tanpa syarat.
Kami berangkat keluar kota 2 hari kemudian. Reza menyewa sebuah villa kecil di kaki pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari bisik-bisik tetangga, dan jauh dari semua masa lalu yang terus menyesakkan napas kami. Di tempat itu, aku merasa seperti manusia baru. Udara segar menampar wajahku saat aku membuka jendela kamar. Langit biru membentang luas, seakan membasuh luka-luka yang masih tersisa dalam hatiku. Reza berdiri di halaman, memotret pepohonan berkabut. Dan untuk sesaat, aku merasa waktu berhenti, memberiku jeda untuk benar-benar merasa damai. Namun damai tak pernah tinggal lama dalam hidupku. Pagi itu, aku membuka ponsel untuk mengecek pesan dari temanku yang menjaga warung. Tapi yang kutemukan justru foto. Foto yang membuat tanganku bergetar. Foto undangan pernikahan. Farhan dan Nadia. Resepsi ulang di gedung mewah, mengundang tokoh-tokoh penting, dan mencantumkan nama besar keluarga mereka dengan font emas mencolok. Farhan ingin membuktikan bahwa ia bahagia. Lebih dari kamu. Itu jelas. Ucap Reza setelah melihat fotonya. Aku tidak menjawab. Bukan karena sakit hati, tapi karena perasaan aneh yang tak bisa kuterjemahkan. Mungkin bukan sakit. Mungkin hanya getir. Hari resepsi itu datang lebih cepat dari yang kupikir. Aku tidak berniat datang. Tentu saja tidak. Tapi kabar bahwa ayah Reza akan menghadiri acara tersebut untuk memperbaiki nama keluarga, membuat Reza gundah. Ia memutuskan pulang lebih dulu ke kota. Kalau ayah hadir di pernikahan Farhan tapi tak pernah sekalipun menjenguk kita setelah menikah, maka ini bukan lagi soal perbedaan prinsip. Ini penolakan terang-terangan. Ucapnya dengan suara menahan marah. Aku tahu, Reza tersiksa bukan karena kalah. Tapi karena orang yang paling ia hormati menutup mata pada kebahagiaannya. Pergilah, kataku. Aku akan menyusul nanti malam. Warung juga harus dicek. Ia memelukku sebelum pergi. Lama. Lalu melangkah dengan sorot mata yang berat. Dan aku tahu, malam itu bukan hanya Farhan yang ingin membuktikan dirinya. Tapi Reza juga. Senja mulai turun saat aku kembali ke rumah. Jalanan lengang. Lampu-lampu toko menyala, tapi tak ada yang menyapa. Bahkan suara radio warung tetangga pun tak terdengar. Kota kecil ini memang cepat sepi, apalagi jika sedang ada pesta besar di pusat kota, pesta milik keluarga Farhan. Aku masuk rumah, mematikan alarm, dan duduk di ruang tamu sambil melepas sepatu. Namun belum sempat aku beristirahat, ponselku kembali bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dia tidak bahagia. Kamu harus lihat sendiri. Alia. Dia bahkan tidak menatap pengantinnya. Hari ini kamu akan tahu siapa sebenarnya yang kehilangan segalanya. Aku membacanya berulang-ulang. Tak ada nama. Tak ada petunjuk. Tapi entah kenapa, tanganku langsung menggenggam kunci motor. Gedung pernikahan itu berdiri megah. Lampu-lampu kristal menyala terang dari dalam. Bayangannya menari di langit malam. Aku berhenti di seberang jalan. Tidak turun. Tidak masuk. Hanya berdiri, menatap dari kejauhan. Dan di balik jendela kaca besar, kulihat Farhan berdiri di pelaminan. Wajahnya datar. Nadia di sampingnya, tersenyum lebar. Tapi ekspresi Farhan tidak pernah berubah. Ia bahkan tak menggenggam tangan istrinya. Tidak ada kelembutan di matanya. Tidak ada kebanggaan. Beberapa tamu terlihat menunduk sopan. Ayah Reza berdiri di barisan depan, bersama Ibu Farhan yang kini hanya menjadi tamu formal. Tak satu pun dari mereka menoleh ke arah pintu. Tapi tiba-tiba, Farhan memutar kepala. Matanya menatap lurus ke arahku, melalui kaca tebal, dari jarak puluhan meter. Namun aku tahu, ia melihatku. Aku tahu, ia mengenali siluetku dalam gelap. Dan untuk sepersekian detik, waktu berhenti. Ia menatapku dengan sorot yang sulit dijelaskan. Sorot yang penuh penyesalan, kesedihan, dan kehilangan. Lalu ia menunduk. Tangannya menyeka keringat di leher. Tapi wajahnya tak berpaling lagi ke Nadia. Seolah kehadiranku, yang hanya sedetik, cukup untuk meruntuhkan segalanya. Aku berbalik. Tak ingin lagi memberi ruang bagi simpati.
Aku pulang larut malam. Reza sudah di rumah. Ia menungguku di ruang makan, mengenakan kaos abu dan celana santai. Di depannya ada 2 piring nasi goreng yang mulai dingin. Ayah bilang dia datang bukan karena ingin merestui Farhan, tapi karena malu jika tak datang, kata Reza tanpa menoleh. Aku duduk, diam, lalu menjawab. Aku pergi sebentar tadi, ke gedung resepsi. Reza mengangkat alis, tapi tidak marah, tidak curiga. Ia hanya bertanya, "Kamu lihat apa?" Aku menatap matanya, lalu menjawab pelan, "Aku lihat seorang pria yang kehilangan segalanya." Reza tersenyum, bukan senyum puas, tapi senyum lega. Karena dia tahu, ucap Reza, apa yang ia buang sekarang sudah menjadi milik orang yang tahu cara menghargainya. Aku tersenyum kembali. Dan malam itu, di antara piring dingin dan lampu temaram, kami makan dalam diam yang penuh makna. Bukan karena lapar, tapi karena akhirnya